Jadi banyak pertanyaan hilir mudik di depan saya, baik melalui DM di Twitter atau inbox di Facebook tentang eh, apa sih hakikat sholat khusyuk itu. Khusyuk seringkali dimaknai oleh sebagian orang sebagai padanannya sebagai fokus, konsentrasi. Tetapi khusyuk itu lebih dari kata fokus atau konsentrasi itu sendiri. Di dalam Al-Quran ditegaskan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatim khashi'un. Jadi sungguh salah satu ciri orang mukmin itu orang yang khusyuk salatnya. Khusyuk itu dimaknai sebagai satu cara perangkat-perangkat lahir kita, perangkat-perangkat batin kita punya satu kesatuan, satu unikum. Jadi antara gerak lahir, gerak raga, dan gerak batin itu saling bersinergi. Nah, orang seringkali bertanya bagaimana meningkatkan khusyuk. Khusyuk itu susah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dites oleh Nabi untuk sholat sunnah khusyuk ketika dia tanda kutip nyinyir terhadap sahabat Nabi yang kelihatannya sholatnya tidak tumakninah, tidak khusyuk. Terus Nabi melempar satu ujian ke Sayyidina Ali, coba saya akan hadiah kamu 2 sutra. Kalau kamu bisa khusyuk akan saya kasih hadiah. Tapi rakaat pertama Sayyidina Ali sangat khusyuk, rakaat kedua dia sangat tidak khusyuk. Setelah sholat sunnah, Nabi bertanya, kenapa kamu kelihatan pas rakaat kedua tidak khusyuk? Ya Rasulullah, pada rakaat kedua saya membayangkan hadiah dari Rasulullah. Itu artinya sekelas Sayyidina Ali pun akan terpecah konsentrasinya ketika diuji untuk sholat khusyuk. Tetapi Sayyidina Ali juga pernah dicabut panahnya di kakinya oleh seorang tabib, seorang dokter, dan dia minta ketika sholat. Apa makna di sini? Ketika Sayyidina Ali sholat dan sudah selesai sholat, panah yang ada di kakinya itu sudah tidak ada. Sayyidina Ali bertanya, sudah selesai? Sudah. Artinya Sayyidina Ali fokus, konsentrasi sholatnya dalam satu level yang namanya level khusyuk. Nah, tahapan untuk menuju khusyuk itu apa? Sebagai kita, sebagai hamba biasa yang bukan sekelas Sayyidina Ali, tidak sekelas para sahabat, tidak sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak sekelas Syekh Sayyid Abu Sayyid Al-Bustami, tidak sekelas Imam Ghazali, tidak sekelas Imam Syafi'i, tidak sekelas Abu Hanifah. Apa tahapan untuk menuju khusyuk? Salah satu cara yang paling mudah adalah menghafal lafal yang kita baca di dalam sholat. Di bacaan kita sholat, ketika Allahu Akbar, kita resapi, kita maknai betul makna Allahu Akbar itu apa. Allah Maha Besar, artinya di luar Allah itu kecil semua. Apa makna yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya semua inna sholati wa nusuki, semua sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya pada Allah. Itu artinya konsentrasi ketika sholat hanya kepada Allah. Tapi kenapa di dalam sholat ketika kita Allahu Akbar, hilir mudik pikiran-pikiran di luar sholat itu mampir. Itu artinya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah. Komitmen kita untuk sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah terpecah oleh pikiran-pikiran lain yang masuk di dalam keranda pikiran kita pas sholat. Nah, salah satu elemen dasar yang bisa menopang kekhusyuan sholat itu, paling gak sebagai penyangga, elemen dasarnya memahami apa yang kita baca. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Itu apa maksudnya? Ketika baca tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita berhenti dulu, kita maknai betul itu apa sih? Itu kan satu salam kepada Nabi. Bagaimana agar Nabi menjawab salam kita? Inilah problem orang yang kebanyakan sholat hanya menegaskan melakukan satu aktivitas lahir tapi tidak mengikutkan aktivitas batin. Jadi sholat itu harus ada 2 komponen, lahir dan batin. Tanpa ada 2 komponen itu, sholat itu menjadi tidak sah. Orang hanya melakukan aktivitas raga tapi tidak disertai batin, itu tidak sah.
Sebaliknya, orang kalau hanya melakukan satu aktivitas batin, hanya mengingat Allah tanpa menyertakan gerakan raga lahir, itu tidak sah juga. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, kamu ingat aku mengingat kamu. Maka ayat berikutnya menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau mau sholat, itu ada satu tahapan sebelumnya yang namanya tahapan sabar. Nah, tahapan sabar itu bisa berarti tahapan di dalam kehidupan kita, di dalam makna sehari-hari, laku kita terhadap istri kita, terhadap anak kita harus sabar. Atau proses sabar dalam hidup sehari-hari itu satu tahapan untuk masuk menuju tahapan sabar di dalam sholat. Nah, kadang-kadang kita nggak sabar dalam sholat, pengen cepet-cepet buru-buru selesai, nggak ada tumakninahnya, baca pengen cepet-cepet. Harusnya ketika sholat itu kita pengen berlama-lama di dalam sholat, karena disitulah pertemuan hamba dengan Allah. Jadi hanya ada dua elemen dasar ketika sholat, itu Allah dan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad dalam sholat, tentu harus meningkatkan daya upaya kita masuk dalam ruang khusyuk. Salah satu ruang khusyuk itu adalah dengan cara paham apa yang kita baca. Kadang-kadang kita membaca tanpa ada rasa paham, tidak tahu. Orang yang tidak tahu dan sekaligus tidak paham. Tahu itu sholat, tahu itu Allah Akbar, tapi tidak paham makna Allah Akbar. Ketika sampai pada satu detik terakhir kita sholat, Assalamualaikum, orang kadang-kadang tidak memaknai. Logikanya kalau apa yang dikatakan itu sesuai dengan gerak. Assalamualaikum, pas kumnya itu kita menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke tengah lagi, Assalamualaikum. Karena kum itu untuk kamu sekalian. Jadi kum untuk pertama, ada yang memaknai para sufi itu mengatakan kum itu untuk Allah, yang ke kanan, kum kedua itu untuk Nabi Muhammad. Ada juga pemaknaan lain, kum yang pertama untuk Nabi Muhammad, kum yang kedua untuk orang yang sebelah kita. Ada lagi makna lain, kum itu untuk yang ke kanan untuk kaum muslimin, yang ke kiri juga kaum muslimin. Tetapi maksud saya, antara apa yang kita ucapkan, lafalkan sholat, kita harus tahu dan paham betul apa hakikat bacaan yang kita baca. At-tahiyatu wa barakatuh sholat. Itu apa semestinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, orang kadang-kadang ketika sholat pas at-tahiyat langsung gini-gini. Ada juga yang pas sholat seterus sepanjang at-tahiyat kayak gitu. Tapi hakikat harusnya menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita menunjuk itu pas kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa illallah? Kecuali Allah gitu. Tidak ada Tuhan kecuali Allahnya itu, illallahnya itu. Jadi penunjukan dari telunjuk ini sesuai dengan makna yang kita baca. Disinilah satu tahapan episode bahwa sholat itu harus khusyuk dengan cara memahami makna yang kita baca. Tahapan lain adalah harus tumakninah, harus tenang, harus ada kesabaran. Orang sholat itu harus punya kesabaran untuk kalau kita jadi makmum harus punya kesabaran untuk mengikuti imam. Jangan mendahului imam. Atau imam kok lama banget, jangan ada berpikir gitu. Biarkan imam melakukan satu gerakannya sesuai dengan cara dia, dan kita makmum logikanya harus mengikuti cara imam. Inilah para sahabat, pentingnya sholat khusyuk itu minimal kita nggak bisa khusyuk 50%, 30%, 40% itu bagus. Tidak akan mungkin manusia muslim yang bisa 100% akan khusyuk. Karena banyak aktivitas di luar kita kadang-kadang masuk di dalam gelombang sholat kita. Mari kita mencoba pelan-pelan, satu tahap dengan tahap yang lain menuju kekhusyuan. Tidak ada pemaksaan, tetapi kesadaran. Kesadaran itu sangat penting di dalam diri manusia, dalam diri muslim, bahwa sholat itu harus dihayati sebagai satu perkawinan antara raga dan batin. Terima kasih.